Kami tidak memulai atau ingin menyerang negara lain, namun Iran akan membalas keras siapapun yang menyerang atau mengganggu. Selain itu, orang Amerika harus tahu jika mereka memulai perang, kali ini akan menjadi perang regional. Berita mengejutkan dari Timur Tengah. Angkatan Laut Iran mencoba menyita kapal tanker minyak Amerika Serikat di Selat Hormuz pekan lalu. 6 kapal perang Iran bersenjata senapan kaliber 50 mendekati tanker di jalur strategis dan memerintahkannya mematikan mesin serta bersiap menaiki kapal. Namun, kapal itu malah mempercepat laju dan dikawal kapal perang Amerika Serikat. Laporan ini awalnya dirilis perusahaan keamanan, lalu dikonfirmasi pejabat Amerika Serikat bahwa kapal Iran berusaha menghentikan kapal utama Amerika Serikat, tapi kapal itu dikawal hingga aman oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Yang paling gila dari situasi ini adalah ini benar-benar terjadi. Pada saat para pejabat dari kedua belah pihak sedang bersiap untuk duduk di meja perundingan, Amerika Serikat dan Iran sedang menuju kembali ke meja perundingan. Steve Witkoff, utusan khusus Trump, akan bertemu Menteri Luar Negeri Iran di Istanbul. Ini akan jadi pertemuan tatap muka pertama kedua negara sejak perang 12 hari di Juni. Berikut penjelasan Menteri Luar Negeri Iran tentang seperti apa kesepakatan yang dapat diterima bagi Iran. Silakan dengarkan. Presiden Trump menyatakan berusaha tidak menggunakan kekuatan militer yang ditempatkan di sekitar Iran, baik di kapal induk maupun tempat lain. Jika bisa ada kesepakatan yang dapat diterima, seperti apa kesepakatan yang dapat diterima bagi Iran sejauh menyangkut masalah nuklir? Seperti yang saya katakan, kesepakatan yang sama seperti yang dia sebutkan, kesepakatan yang adil dan setara untuk memastikan tidak ada senjata nuklir, itu bisa dicapai. Hal-hal seperti pengayaan, rudal balistik, dan pasukan proksi di kawasan. Saya tahu tuh Amerika Serikat ingin bernegosiasi soal itu. Apakah hal itu benar-benar mustahil bagi Anda atau setidaknya bisa dibicarakan? Seperti yang saya katakan, Trump bilang tidak ada senjata nuklir, kami setuju. Kami sepenuhnya setuju dengan itu, dan kami dapat bernegosiasi mengenai program nuklir kami untuk memastikan bahwa tidak ada senjata nuklir, untuk memastikan bahwa program tersebut damai dan akan tetap damai selamanya. Ya, itu bisa menjadi kesepakatan yang sangat baik tentu saja. Sebagai gantinya kami mengharapkan pencabutan sanksi agar kesepakatan itu bisa terjadi. Mari jangan membicarakan hal-hal yang tidak mungkin, mari kita fokus pada sesuatu yang mungkin. Jangan lewatkan kesempatan mencapai kesepakatan adil dan setara demi memastikan tidak ada senjata nuklir. Seperti yang saya katakan dan ulangi, itu bisa dicapai dalam waktu singkat. Dia menyatakan Iran siap bernegosiasi soal kesepakatan nuklir, tapi tak akan menyerahkan program nuklir damainya. Argumen ini telah digunakan Iran selama beberapa dekade. Mereka mengklaim hanya ingin uranium yang diperkaya untuk energi, bukan senjata. Masalahnya, kita tahu itu tidak benar. Alasannya, pembangkit listrik nuklir butuh uranium yang diperkaya 3,5% batas sipil. Senjata nuklir memerlukan uranium dengan tingkat pengayaan 90% ke atas. Sebelum serangan Juni, Iran memperkaya uranium hingga 60%. Itu 12 kali kebutuhan energi Anda dan baru 2/3 menuju bom. Mereka bukan hanya membangun pembangkit listrik, tapi juga opsi lain. Kini Iran menawarkan menyerahkan persediaan 60% demi pelonggaran sanksi, kata pejabat Amerika dan Iran kepada New York Times. Ali Larizani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, baru-baru ini bertemu dengan Putin di Moskow. Dia membawa pesan dari Khamenei, Iran akan setuju mengirim uranium yang diperkaya ke Rusia seperti dalam kesepakatan 2015. Sekarang, jika Anda merasa ini terdengar familiar, Anda benar, ini pada dasarnya adalah kesepakatan yang sama dari tahun 2015 dan kesepakatan itu memiliki masalah yang serius. Dalam perjanjian lama, Inspektur Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memantau fasilitas nuklir Iran. Namun Iran selalu menunda 30 sampai 60 hari sebelum memberi akses ke lokasi yang dicurigai. Menurut Anda, apa yang mereka lakukan selama 30-60 hari itu? Jika Anda memperkaya uranium ilegal dan inspektur ingin memeriksa, Anda bisa minta waktu 2 bulan. Anda jelas menyembunyikan sesuatu, itu bukan spekulasi, hanya akal sehat.
Sekarang semuanya jadi menarik. Menurut laporan baru, Iran kini bersedia membiarkan negara lain memperkaya uranium untuk mereka, bukan memperkaya sendiri di negaranya. Kali ini, konsorsium negara akan memproduksi uranium yang diperkaya dan memberikannya ke Iran untuk reaktor mereka. Itu adalah konsesi besar yang membuat Iran tak bisa lagi memperkaya uranium diam-diam hingga tingkat senjata. Jika benar, ini perubahan besar sejak 2015. Namun, menurut Menteri Luar Negeri Rusia, Amerika Serikat tampaknya belum puas hanya dengan konsesi nuklir. Tuntutan Amerika Serikat seperti ultimatum. Media terkait IRGC menggambarkan seakan Trump ingin Iran menyerah total. Apa argumen mereka? Nah, Iran telah menerima semua hal yang masuk akal. Batasan ketat, inspeksi, kerangka kerja untuk mengekspor uranium yang diperkaya. Tapi Trump tidak mendorong negosiasi. Dia mendorong penyerahan, bukan hanya soal nuklir, tapi juga soal kemerdekaan Iran, kekuatan militer, dan kehendak nasional. Sekarang itu berasal dari media pemerintah Iran, jadi terimalah dengan sedikit skeptis. Dan memang ada nasionalisme yang melekat dalam cara penyampaian itu, tapi mungkin ada sedikit kebenaran di balik semua itu. Amerika Serikat tak hanya menyoal fasilitas nuklir, tapi juga ingin Iran menghentikan program rudal balistik dan mungkin menyerahkan persediaan rudalnya. Iran sudah jelas menyampaikan hal ini. Berikut pernyataan Menlu Iran soal rudal itu 2 minggu lalu. Kompromi kami sama seperti tahun 2015 di Joint Comprehensive Plan of Action. Kami dapat memastikan dan membangun kepercayaan bahwa program nuklir kami bersifat damai dan akan tetap demikian selamanya. Kami berharap sanksi dicabut sebagai gantinya. Rudal balistik adalah sarana pertahanan kami dan merupakan sarana pertahanan yang paling dapat diandalkan dan itu tidak dapat dinegosiasikan. Mengapa kami harus bernegosiasi soal rudal balistik padahal kami membutuhkannya demi keamanan dan pertahanan? Iran menganggap rudal sebagai satu-satunya penangkal nyata. Tahun lalu, saat perang 12 hari pertahanan udara mereka gagal total dan tak mampu menghentikan jet atau rudal Israel. Fasilitas nuklir mereka hancur, tapi beberapa rudal balistik tetap berhasil mencapai Tel Aviv dan menghantam jantung Israel. Itulah kekuatan tawar Iran. Kemampuan membalas yang mereka sebut penangkal dan tak ingin dilepas. Karena itu, Israel mendesak Amerika Serikat agar rudal-rudal masuk dalam kesepakatan dengan Iran. Menurut Israel, kesepakatan nuklir yang membiarkan rudal Iran tetap utuh tidak menyelesaikan masalah Iran. Iran tetap dapat mengancam Tel Aviv dan membalas di konflik mendatang, sehingga Israel ingin Iran dibatasi bukan hanya soal nuklir, tapi juga rudal. Sementara diplomat berdiskusi di Istanbul, militer Amerika Serikat terus memindahkan perlengkapan ke Timur Tengah. Penerbangan transfer pertahanan udara telah berlangsung 2 hingga 3 minggu berturut-turut. Sistem Patriot TAF dan pencegat. Penempatan berkelanjutan hanya masuk akal jika perencana memperkirakan serangan besar dan membangun perlindungan berlapis. Jika Anda bersiap membalas dalam skala besar, biasanya berarti Anda juga siap menyerang besar. Disinilah saya membantah analisis ini. Memindahkan perlengkapan ke wilayah itu tidak selalu berarti Amerika Serikat akan menyerang, tapi peningkatan kekuatan memberi kita lebih banyak pengaruh di meja perundingan. Saat Anda berhadapan dengan Iran didukung Carrier Strike Group, 3 skuadron jet tempur, dan sistem pertahanan udara, Anda bisa memperoleh lebih banyak konsesi. Peningkatan kekuatan militer bukan hanya untuk perang, tetapi juga alat negosiasi. Jika negosiasi gagal, serangan bisa segera dilakukan. Media pemerintah Iran kerap mengancam sesuai keahlian mereka. Seorang pakar jaringan di televisi Iran baru saja mengancam Uni Emirat Arab, khususnya zona ekonomi Dubai, zona bebas bandara, kota internet, dan Silicon Valley. Itulah argumennya. Zona-zona ini entah bagaimana dimiliki oleh Amerika Serikat yang membuatnya menjadi target yang sah dalam perang. Padahal tidak seperti itu cara kerjanya. Ini zona pengembangan ekonomi Emirat. Namun televisi pemerintah Iran memang tidak dikenal akurat. Ini hanya sandiwara yang dimaksudkan untuk memberi sinyal bahwa Iran akan menyebarkan penderitaan jika diserang. Meskipun begitu, kita juga mendapat pesan serupa dari Menteri Luar Negeri Iran. Ini dia menjelaskan seperti apa perang antara Amerika Serikat dan Iran
Silakan dengarkan. Pak, dampak jika terjadi konfrontasi militer penuh antara Iran dan Amerika Serikat. Saya tahu militer Anda telah mengubah doktrin bahwa serangan besar kini dianggap ancaman eksistensial bagi Republik Islam. Apa maknanya bagi kawasan ini yang makmur namun tidak stabil? Saya tidak percaya itu ancaman eksistensial, tapi tetap ancaman besar bagi semua orang. Perang akan menjadi bencana bagi semua orang. Dalam perang sebelumnya, kami berusaha keras untuk membatasi lingkup perang antara Iran dan Israel. Kali ini jika terjadi antara Iran dan Amerika Serikat, karena pangkalan Amerika Serikat tersebar di seluruh wilayah, maka tak terelakkan sekarang. Negosiasi diperkirakan berlangsung Jumat ini. Jika ada info terbaru, saya akan memperbarui kalian. Tekan subscribe di bawah. Saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya. Salah satu masalah membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tidak ada manusia atau tentara Rusia yang terluka dalam video tersebut. YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Dalam seminggu terakhir, 4 video perang kami didemonetisasi menurut YouTube. Video serangan drone atau rekaman garis depan dibatasi karena tidak ramah bagi pengiklan. Tapi inilah kenyataan dari peperangan modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi dan coba untuk bertahan oleh orang-orang Ukraina. Kami yakin penting meliput ini, jadi kami luncurkan platform dasar-dasar bisnis yang kami bangun dari awal. Kami tak punya batasan, tak perlu mengaburkan serangan drone, rekaman garis depan, atau pangkalan udara Rusia yang hancur. Kami tidak menayangkan iklan di situs, jadi kami tak perlu menyensor diri hanya karena pengiklan tidak suka dengan liputan kami. Kami mendanai situs ini lewat dukungan Anda, bukan iklan. Jika Anda tertarik dengan liputan seperti ini, ingin menonton video tanpa sensor dan mendapat konten bonus yang tak ada di YouTube, gabung di basicsinsider.com. Anda juga bisa klik tautan di deskripsi atau memindai kode QR di layar Anda. Dengan bergabung, Anda bisa menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Dukungan Anda membantu liputan dan channel kami. Terima kasih, saya Sam. Sampai jumpa di video berikutnya.